Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kelima bulan purnama diberikan tugas oleh dosen pengampu Ibu Dewi Anggraini LCMA, mata kuliah filsafat dengan judul Aspek Ontologi Ilmu Pengetahuan yang disusun oleh Tohirin, Samsul Anwar, Eka Nugraha, Erlangga, dan Ihza Naufal Baihaqi. Untuk itu kita akan mengupas terkait aspek ontologi ilmu pengetahuan ini pada slide berikutnya. Aspek ontologi ilmu pengetahuan meliputi 4 hal. Yang pertama, orientasi ke arah ilmu pengetahuan. Yang kedua, hakikat ontologi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, cara berpikir ontologis dalam ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ialah karakteristik ilmu pengetahuan secara ontologi. Orientasi ke arah ilmu pengetahuan. Ilmu yaitu sesuatu yang diperoleh oleh akal sehat, ilmiah, empiris, dan logis. Theo Mark dalam At-Tamunaja 1988 menyatakan ilmu adalah segala sesuatu yang berasal dari pemikiran logis dengan aksi yang ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang konkret. Menurut Sirajuddin Zar, pengetahuan yaitu pengetahuan yang berdasarkan hasil usaha aktif manusia. Pengetahuan ini disebut juga dengan pengetahuan indera, yaitu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman sehari-hari, seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah, gaya gravitasi bumi, dan lain sebagainya. Hakikat ontologi ilmu pengetahuan. Ontologi ialah ilmu yang membahas seluk-beluk ilmu. Dalam ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dan segala yang ada. Pertama kali orang dihadapkan pada persoalan materi atau kebenaran, dan kedua pada kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Cara berpikir ontologis dalam ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu Jawa, misalnya ada pemikiran ontologi. Benarkah Tuhan itu tidak tidur? Jawaban realitas abstrak ini perlu dijawab secara ontologisme, melalui perenungan ilmiah. Masalahnya, ketika orang memberikan hasil renungannya tentang Tuhan dan tidur, berarti Tuhan itu mengenal lelah dan kantuk. Jika hal ini benar, berarti Tuhan itu apa bedanya dengan manusia? Jika manusia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan, muncul lagi pertanyaannya. Bagaimana wujud yang hakiki dan Tuhan? Bagaimana hubungan antara Tuhan dan daya tangkap manusia? Seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. Lebih lanjut, apa sebenarnya yang disebut dengan ilmu pengetahuan? Apa saja jenis-jenis ilmu pengetahuan dan mana sumbernya? Banyak pertanyaan yang menggelitik tentang hakikat kesemestaan. Semakin kritis seseorang berpikir tentang ada, maka dunia ini seolah-olah semakin rumit dan semakin menarik dikaji. Karakteristik
Ilmu pengetahuan secara ontologis memiliki ciri-ciri. Satu, yang ada. Artinya yang dibahas eksistensi keilmuan. Kedua, kenyataan atau realitas, yaitu fenomena yang didukung oleh data-data yang valid. Yang ketiga, eksistensi, yaitu keadaan fenomena yang sesungguhnya yang secara hakiki tampak dari tidak tampak. Yang keempat, esensi, yaitu pokok atau dasar suatu ilmu yang lekat dalam suatu ilmu. 5. Substansi, ialah membicarakan masalah isi dan makna suatu ilmu bagi kehidupan manusia. 6. Perubahan, ilmu itu cair, berubah setiap saat menuju ke suatu kesempurnaan. 7. Tunggal, artinya keadaan suatu ilmu dan fenomena itu terbagi menjadi dua. Baik, demikianlah pemaparan aspek ontologi ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh kelompok 5 bulan purnama. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan juga keliru. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 bulan purnama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.